kita semua sebetulnya nggak perlu juga kita nyari tempat yang tepat. Mengapa? Karena ibadah kita itu dinilai Allah, bukan dinilai manusia. Sehingga yang perlu kita tingkatkan itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Di Kota Tarim, Ramadan itu bagaikan bulan yang mendorong kita untuk ibadah. Semales apapun kita, kalau kita berada di Kota Tarim di bulan Ramadan, itu terpaksa semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya lah kita dipertemukan kembali dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib dan bersama saya Ahmad Syauqi, masih dalam channel Majelis Al Ibadat. Yang belum subscribe silahkan langsung subscribe channel ini, komen sebanyak-banyaknya dan like. Share ke sosial media Anda agar manfaat dari video ini dapat diterima banyak orang. Setelah di dua video awal kita membahas tentang apa itu bulan Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban, dan seluk-beluk tentang bulan Sya'ban. Ini nih, ketika sirup-sirup sudah terpampang nyata dan kue kering terjejer rapi, itu artinya bulan Ramadan akan segera tiba. Baik, kita di video ini akan membahas tentang bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang sering update di status di sosial medianya, Ramadan kurang 260 hari lagi, atau rindu akan hadirnya bulan Ramadan. Betapa tenang hati ketika masuk bulan puasa. Apa sih yang membuat kita merasa nyaman saat berada di bulan puasa? Apakah pas waktu buka puasanya kah? Atau pas sahur on the road-nya kah? Atau pas ngabuburitnya? Pembahasan ini lebih seru kalau kita menghadirkan sosok yang tahu lebih dalam tentang bulan Ramadan. Kita hadirkan sosok yang begitu paham tentang bulan Ramadan. Kita sapa guru kita bersama, Al Habib Umar bin Segaf Assegaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, kalau ketemu gini terus dalam keadaan sehat itu hati terasa tenang ya, Habib. Iya. Alhamdulillah beliau kita doakan dan keluarganya semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pembahasan yang menarik kali ini, Bib, tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang penuh dengan berkah, banyak yang harus kita bahas tentang bulan Ramadan agar kita memasuki bulan Ramadan lebih siap ini, Bib. Nah, dari sini timbullah pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang kebiasaan masyarakat yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin kebiasaan ini harus kita hilangkan. Insya Allah dari video ini semoga tersadar. Amin. Ya. Nah, ini yang pertama, ada Ramadan identik dengan makanan-makanan yang khas atau yang hanya bisa ditemui saat di bulan Ramadan saja. Sehingga ketika puasa datang, kita hanya memikirkan apa yang akan menjadi bukaan kita pada saat berbuka puasa itu. Bagaimana itu, Bib? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini menarik juga sebetulnya pembahasannya. Kita berpuasa di bulan Ramadan yang penuh berkah untuk mengambil keberkahan dan untuk menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tujuan utama di dalam berpuasa itu adalah untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang jadi fokus utama kita dari semua ibadah, khususnya puasa, itu adalah untuk meningkatkan kualitas takwa. Nah, disinilah yang menjadi problem dari masyarakat ketika berbuka di bulan puasa. Dari pagi yang dipersiapkan itu bukanya.
Jadi bukan persiapan untuk meningkatkan kualitas takwanya, cuman berbukanya yang dikejar. Yang dipikirkan hanya itu memang. Iya. Sehingga yang dipikirkan apa yang kita buka, apa yang kita makan saat berbuka, atau apa yang kita lakukan untuk berbuka, atau persiapan bahkan untuk sahurnya juga. Nah, ini yang jadi problem. Sebetulnya fungsi utama di dalam berpuasa, tujuan utama dalam berpuasa itu kan untuk meningkatkan takwa. Cara meningkatkan takwa diantaranya dengan memutus hal-hal yang membuat kita sulit untuk bertakwa. Nah, diantaranya memperbanyak makan atau memikirkan apa yang kita makan. Karena fungsi utamanya untuk kita menghancurkan nafsu kita, melemahkan nafsu kita. Nah, sebagaimana di dalam Burdah, Al-Imam Busiri menyatakan, wa nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu lam yanfatimi. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang masih disusui oleh ibunya. Kalau diteruskan ya terus dia nyusu, tapi kalau dia putus. Begitu juga puasa ini sebetulnya momen bagi kita untuk melemahkan nafsu kita. Karena ketika seseorang itu lapar, dia akan keinginan untuk sesuatu itu melemah. Nah, disitulah fungsi kita dianjurkan oleh para ulama ketika berbuka dengan sesuatu yang halal dan tidak diperkenankan untuk memperbanyak. Nah, kalau kita pikirkan apa yang kita buka, sehingga bayangan kita akan makan banyak di situ. Dengan kita makan yang banyak, akhirnya taraweh berat. Mau menghidupkan malam dengan ibadah juga berat. Lah, disinilah akan berkurang nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, ketika kita masuk di bulan Ramadan, maka yang jadi fokus utama kita bagaimana kita memperbanyak nilai-nilai ketakwaan dengan membaca Al-Qur'an kah, atau berzikirkah, atau berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kah, dengan di malamnya untuk memperbanyak ibadah pula dengan sholat taraweh berjamaah atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi itu yang jadi fokus utama untuk umat Islam sebetulnya di bulan Ramadan. Nah, tujuannya tadi apa? Yang perlu kita garis bawahi, melemahkan nafsu kita sehingga keluar dari bulan Ramadan benar-benar nafsu kita bisa kita atasi. Harusnya memang seperti itu ya, bukan hanya makanan saja yang dipikirkan setiap kali. Ya, memang identiknya dengan makanan Ramadan ini. Padahal Ramadan itu kan puasa, identiknya dengan melemahkan nafsu. Masih bicara tentang makanan ini, Beb. Bukber adalah menjadi salah satu agenda wajib bagi sebagian orang. Rata-rata orang ini ada agenda bukber setiap kali Ramadan. Bagaimana sikap kita ketika ada ajakan untuk bukber ini, Beb? Atau menerimanya atau malah sebaliknya menolaknya? Seperti tadi yang kita bahas, puasa itu bukan fokus untuk makan. Adapun ketika kita diajak bukber makan bersama, ya sebetulnya itu hal yang diperbolehkan dalam syariah dan juga bukan hal yang buruk kita bukber. Namun yang perlu kita ketahui, harus ada yang lebih kita utamakan dari itu semuanya. Karena apa? Karena kita berpuasa ini kan lapar, kita ngerasa lapar. Mestinya ketika kita ngerasa lapar, kita itu ingat kepada saudara-saudara kita muslim yang lain yang mereka dalam keadaan kekurangan. Mereka mungkin hanya bisa makan nasi saja, terkadang lauknya dengan lauk yang sekedarnya. Ya, mestinya itu yang jadi bahan renungan kita. Sehingga ketika kita diajak bukber, ya coba kalau kita kasih saran, bagaimana kalau kita nggak usah bukber, atau kalau kita bukber bersama anak-anak yatim, bersama orang-orang fakir miskin, kita undang mereka makan, itu lebih bagus. Tapi utamakan yang berpuasa. Karena kita ngajak bukber yang nggak berpuasa, bukan bukber namanya ya, makan bareng itu, bukan buka bersama. Nah, kita ajak orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk makan makanan yang nikmat. Nah, nggak masalah kalau kita mikir makanan seperti ini, nggak apa-apa, karena tujuannya kita bertakwa, membantu orang-orang yang nggak pernah merasakan hal tersebut. Nah, kita ajak orang-orang miskin untuk buka bersama agar mereka senang. Karena termasuk bentuk ibadah adalah idkhalus surur, menyenangkan hati orang mukmin.
Itu termasuk nilai ibadah yang sangat besar dan itu membantu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam kita memberi berbuka orang yang berpuasa itu ada nilai yang sangat luar biasa dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis disebutkan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Dapat pahalanya. Bahkan tidak kurang sama sekali pahalanya orang yang berpuasa. Jadi orang yang berbuka tadi yang kita kasih berbuka, dia dapat pahala puasanya. Kita dapat pahala puasa, nggak ngurangi pahalanya dia. Dia dapat pahala, kita dapat pahala. Nah kalau kita puasa sekali, memberi buka seperti kita puasa 2 kali. Nah, kita ketahui kalau Ramadan itu kan dilipat gandakan amal kebaikan kita. Minimal 10 kali lipat. Maka dengan seperti itu berarti seakan-akan kita puasa 60 hari. Pahalanya seakan-akan kita berpuasa 60 hari. Nah, ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kita mau bukber, ya nggak apa-apa bukber dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan itu yang dijalankan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan ashabus suffah. Dengan orang-orang yang tidak memiliki rumah, bahkan yang tidurnya di masjid bersama sahabatnya. Jadi ya bukber itu nggak masalah, tapi lebih baik kalau kita arahkan bukbernya dengan orang-orang yang tidak memiliki atau kurang memiliki. Itu lebih utama. Baik, semoga terjawab ini ya. Yang biasa bukber cuman hahi akhirnya lupa taraweh, lupa maghribannya, itu yang sering kadang terjadi itu. Dan kita pernah sebetulnya dulu bahkan sampai isya mereka duduk di situ nggak sholat. Iya. Jadi memang puasa Ramadan itu memang wajib, tapi masih besar kewajiban sholat. Untuk buka ninggalkan sholat. Kadang rame males gitu tempat sholatnya antri. Makanya jadi jamak. Nah, kalau kita ke tempatnya fakir miskin kan di situ pasti kita ada. Aturkan bagaimana agendanya. Iya. Takjil dulu, setelah takjil kemudian baru kita berbuka. Itu kan lebih bagus. Tapi banyak alasannya itu silaturahmi karena setahun atau 2 tahun mereka nggak ketemu gitu. Ya nggak apa-apa sih, silaturahmi juga nilainya ibadah. Cuman kalau silaturahmi pembahasannya nggak jelas juga akhirnya ngerusak nilai silaturahminya juga. Siap. Selanjutnya ini juga menjadi salah satu pembahasan yang menarik, ngabuburit. Bagaimana ngabuburit yang bernilai ibadah ini, Beb? Ngabuburit itu kan istilah orang keluar di waktu sore dengan menanti berbuka, kemudian dengan mencari-cari makanan yang akan dibuat untuk berbuka, seperti es campur atau semisalnya lah. Sebetulnya seperti pembahasan yang di awal, fokus kita di dalam puasa bukan makanan. Namun kalau kita mau ngabuburit yang bernilai ibadah, ya seperti apa yang kita lakukan sebetulnya di setiap harinya di Kota Tarim. Ya, seperti setiap harinya kita di Kota Tarim itu menanti berbuka dengan kajian ilmu, menanti berbuka dengan berzikir, memperbanyak zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Bagaimana diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika di bulan Ramadan, dianjurkan oleh Rasulullah membaca Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Nah, ini kita perbanyak di waktu-waktu tersebut sambil menanti berbuka. Karena memang berbuka ini ada kegembiraan, ada kesenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama farhatun inda fitrih, ketika berbuka ada kegembiraan, seneng. Kenapa? Kesenangan kita nggak sama ya dengan orang soleh. Kalau orang soleh kesenangannya menuntaskan kewajiban seorang hamba. Kalau kita senangnya berbuka. Tapi tetap senang kan, bentuk kesenangan. Dan itu kesenangan yang mubah, yang diperbolehkan dan bernilai pahala. Yang kedua, kesenangannya inda liqa rabbih. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pahala puasa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum.
setiap amalnya orang manusia itu untuknya, artinya dia beribadah untuk dirinya, kecuali puasa illa som fa innahu li, karena orang itu melakukan untukku. Kenapa kok untukku? Orang yang berpuasa walaupun dia di kamar mandi ya nggak minum, nggak seperti kita kecil ya, kalau kita haus masuk kamar mandi minum. Ya. Sama juga berarti. Nggak Oh, pernah enggak. sih, nggak pernah sih. Cuma Berarti saya. biasanya orang-orang dulu gitu. Atau apa namanya, ketika lapar sembunyi Iya. makan gitu. Dia nggak melakukan hal itu. Dia tetap berpuasa, meninggalkan makan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, karena seperti itu, fa ana ajzibih, kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Lah karena itu pahala balasan puasa ini nggak diketahui oleh siapapun, bahkan para malaikat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ apa namanya, ketika kita ngabuburit, nunggu buka, kita perbanyak amal ibadah, berzikir, membaca Al-Qur'an, kajian ilmu. Dan itu yang kita rasakan sebetulnya di masyarakat umum di Indonesia. Sebetulnya mereka membuat kajian menjelang berbuka. Iya. Itu sebetulnya hal yang bagus, untuk meningkatkan kualitas puasanya dengan menambah ilmu agama. Pertanyaan selanjutnya ini, bulan Ramadan ini juga bulan dilipat gandakan pahala kita. Baca Al-Quran salah satunya. Ya kita juga ingin rasanya menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Namun dengan segudang aktivitas yang sama ketika bulan Ramadan tiba, seperti bulan-bulan bukan Ramadan lainnya, ini akhirnya menjadi halangan. Hatam satu kali itu sudah alhamdulillah, bahkan tidak sama sekali. Itu gimana tips untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal satu kali lah kalau bisa gitu, gimana Bib? Jadi yang pertama, kita sudah paham kan kalau amal ibadah ditingkatkan, luar biasa peningkatan amal ibadah kita di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Namun ada tips-tips sebetulnya memang untuk meningkatkan, seperti dalam membaca Al-Quran, sebanyak apa kita mampu untuk membacanya. Kalau dibilang kita itu banyak kesibukan seperti bulan-bulan yang lainnya, para aulia atau ulama-ulama terdahulu pun mereka juga punya kegiatan, bukan sedikit kegiatan mereka. Namun mereka bisa menghatamkan banyak hal. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau dalam satu bulan Ramadan penuh di selain sholat menghatamkan 60 kali. Jadi setiap harinya 2 kali. Jadi satu bulan 60 kali. Begitu juga di sholatnya, setiap tarawih itu, kalau umumnya di masjid-masjid besar seperti Masjid Ampel itu 1 juz sehari. Artinya satu bulan hatam 1. Kalau Imam Syafi'i tarawihnya 10 juz setiap hari. Jadi 3 hari sekali hatam, 3 hari sekali hatam. Nah kalau sebulan 10 kali. Nah itu yang mereka lakukan. Bukan berarti Imam Syafi'i orang nganggur. Beliau juga mengajar, beliau juga berdakwah, beliau juga menulis karya-karya yang sampai sekarang kita rasakan manfaatnya gitu. Bukan orang yang seperti kita katakan nganggur gitu loh. Kalau kita ngelihat pekerjaan kita, beliau juga berat. Dan itu berjalan bukan hanya di zaman beliau, sampai turun menurun. Imam Abdurrahman As-Segaf, kemudian turun sampai yang sebelum kita pun, seperti kakek kami Al Habib Ja'far bin Syekhon, itu setiap harinya di selain bulan Ramadan hatam sekali. Mirip dengan Imam Syafi'i. Setiap harinya selain bulan Ramadan itu sekali. Kalau sudah bulan Ramadan 60 kali. Karena setiap harinya didobeli 2 kali lipat. Lah, kiat pertama untuk kita agar bisa memperbanyak hataman di Al-Quran di bulan Ramadan, yang pertama, sebelum Ramadan kita harus memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Nah, setiap harinya sebetulnya kita harus memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Kita buat minim aja, nggak usah banyak-banyak. Kita tingkatkan sedikit demi sedikit. 1 ain misalkan, 1 ain setiap hari, 1 ain setiap hari, 1 ain. Kemudian setelah beberapa hari atau beberapa bulan kita tingkatkan 2 ain, 2 ain. Sehingga di bulan Ramadan kita akan bisa menghatamkan. Itu yang pertama. Kemudian sebelum masuk bulan Ramadan kita harus punya orientasi. Target yang harus kita capai.
Berapa kita mau hataman? Kita mau hatam misalkan sekali. Maka sekali itu ketika Al-Quran 30 juz, Ramadan 30 hari, setiap harinya 1 juz. Setiap harinya 1 juz. Cuman ketika kita mau menghatamkan satu kali itu, kita juga harus punya waspada. Karena Ramadan itu bisa hanya 29 hari. Maka setiap harinya kita tambahkan 1 ain, 1 juz, 1 ain, 1 juz, 1 ain, sehingga bulan Ramadan penuh kita bisa hatam. Lah, cara untuk membagi 1 juz itu nggak berat dengan pekerjaan atau kesibukan yang kita lakukan. Seperti misalkan kita bagi Al-Quran itu 1 juz itu berapa lembar? Kalau pakai Al-Quran yang cetakan seperti yang ada di Saudi atau semisalnya, itu 10 lembar. Ada 10 lembar, 1 juz itu 10 lembar. Nah, kalau kita bagi setelah sholat subuh, kita 2 lembar. Setelah sholat duha, misalkan kalau kita sholat duha 2 lembar. Sholat duhur 2 lembar. Waktu istirahat kerja kita baca Al-Quran 2 lembar. Kan nggak ada makan ya. Kalau istirahatnya kan nggak ada makan. Nah, kita baca Al-Quran 2 lembar. Kemudian setelah asar kita baca 2 lembar. Ini sudah 8 halaman. Setelah berbuka menunggu sholat isya dan sholat taraweh, atau setelah sholat taraweh 2 lembar. Lah, di situ kan kita sudah dapat 1 juz. Nggak berat kan 2 lembar itu. Kalau orang yang masih terbata-bata bacanya aja, mungkin paling lama 5 menit atau 7 menit yang terbata-bata. Yang nggak terbata-bata ya bisa cuma 2 menit, 2 lembar atau 3 menit lah, dengan santai bisa dicapai itu 1 juz. Kalau mau 2 juz dalam sehari atau 2 kali hataman, ya seperti itu juga, sama, nggak ada bedanya. Dibagi berarti 4 lembar, 4 lembar, 4 lembar, dan itu akan terrealisasi. Nah, tapi terkadang di awal Ramadan itu semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi pasti. Masya Allah, kadang tarawih itu penuh masjidnya. Tapi kalau sudah masuk ke pekan pertama, selesai pekan pertama, di masjid musola itu tarawihnya pun ya tinggal separuh. Ya, separuhnya diisi malaikat. Bahkan kalau sudah menuju ke akhir, Masya Allah, imam malaikat itu ya dia yang menjadi imam, dia yang menjadi Bilal. Karena kadang sholat sendirian atau satu makmum saja. Nah, itu yang jadi masalah. Lah, bagaimana kita menyikapi itu? Harus kita paksa. Kesibukan apapun yang menghalangi kita saat itu harus kita tunda. Harus kita paksa. Enggak, saya harus membaca dulu, baru saya jalankan tugas saya yang lain. Saya harus baca dulu, kita selesaikan, baru kerjaan yang lain. Nah, itu akan membantu kita untuk bisa menghatamkan beberapa kali di bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan, jangan terus Al-Qur'annya ditaruh kembali. Kita harus membuat kebiasaan baru setelah bulan Ramadan untuk Ramadan yang akan datang. Itu sedikit kiat-kiat. Jadi harus kita amalkan itu kiat-kiat itu. Membiasakan sebelum Ramadan, kemudian memiliki target, kemudian pembagian baca. Kalau kita nggak bagi, nggak jelas, nah itu nanti naik turun buyar. Kita harus punya target. Target itu target minim. Kalau kita tambah boleh, kita kurang jangan. Berarti yang nyaman di kita lakukan agar istiqomah ya. Itu targetnya itu. Targetnya itu yang kita sekiranya bisa, jangan memaksa. Kadang orang, saya kepingin hatam 5 kali, dipaksa, rusak. Kita harus punya target yang kita sekiranya bisa melakukan. Nanti tahun akan datang kita tingkatkan. Nah, dengan itu berarti kita ada keinginan untuk meningkatkan ibadah, panjang umur tapi dengan niat tambah ibadah. Itu yang justru lebih baik untuk kita. Baik. Semoga tips ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kita bisa jalankan Ramadan dengan lebih baik. Nah, ini nyambung ini Beb. Di tarawih tadi. Salat ini hanya ada di bulan Ramadan saja, tarawih namanya. Bukan rahasia umum lagi ya Beb. Ketika musola dan masjid dengan durasi tarawih tercepat, itulah yang kita pilih. Karena memang balik lagi supaya kita lebih nyaman, lebih istiqomah katanya Beb. Itu gimana? Kalau dibilang lebih istiqomah, sepertinya enggak juga sih. Yang durasinya cepat pun ya tetap sepi akhir-akhirnya. Hanya di awal saja. Jadi itu kebiasaan yang sebetulnya harus kita hilangkan. Memilih durasi yang cepat itu harus kita hilangkan. Mengapa?
Dan juga bagi si imam sendiri semestinya nggak perlu mengejar durasi cepat. Karena toh ya akhir-akhirnya dia akan kehilangan jamaahnya, dan itu sudah menjadi apa ya, kebiasaan bertahun-tahun yang ada di masyarakat kita. Sehingga semestinya bagi imam tetap tenang, santai, sholatnya. Kalaupun di hari kedua ketiga mereka buyar, ya biar sudah. Toh ya akhir-akhirnya mereka juga akan buyar walaupun cepat. Nah, kemudian bagi si makmum nggak perlu juga sih, bagi kita semua sebetulnya nggak perlu juga kita nyari tempat yang tepat. Mengapa? Karena ibadah kita itu dinilai Allah, bukan dinilai manusia. Sehingga yang perlu kita tingkatkan itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Kita banyak sholatnya, tapi semuanya cepat. Nggak ada khusyuknya, nggak ada ketenangannya. Padahal sholat itu dianjurkan kita tenang, santai. Nggak ada gunanya, nggak ada keuntungannya. Yang lebih baik itu kualitas sholat kita. Artinya gini, kalau ada ini durasinya cepat, 20 rakaat 20 menit selesai. Ini ada masjid 8 rakaat tarawihnya 20 menit selesai. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang banyak rakaatnya. Keliru. Karena fokus ibadah itu bukan kuantitas tapi kualitas. Nah, kita pilih yang 8 aja. Kalau kita butuh waktu yang durasi pendek. Karena apa? Tarawih sendiri, tarawih itu sholat yang minimal 2 rakaat. Maksimal 20 rakaat. Walaupun bisa ditambah mau 40 rakaat, mau 100 rakaat, nggak ada masalah. Karena tarawih ini sholat yang dilakukan setelah sholat isya di waktu malam. Dan sholatnya khusus ada di bulan Ramadan. Boleh kita tingkatkan. Para ulama di Tarim itu kadang berpindah tempat untuk sholat tarawih. Dari tempat ini ke tempat ini. Karena mereka jadwal tarawihnya nggak sama dengan kita. Kalau kita kan setelah sholat isya semuanya sholat isya, dia langsung tarawih. Kalau di sana enggak. Ada yang sholatnya itu jam 9. Sholat tarawihnya. Jadi sholat isya langsung sholat tarawih. Ada yang jam 10. Ada yang jam 11. Ada yang jam 12. Ada yang jam 2 malam. Ada yang sambung. Setelah tarawih, sahur, subuh. Itu kebiasaan yang ada di Kota Tarim. Jadi sehingga ada yang mau pindah-pindah dari tarawih ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Nah, di antara mereka seperti Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadiri. Beliau itu setiap hari yang sering kita dengar ceritanya 100 rakaat tarawihnya. 100 rakaat tarawihnya. Nah, jadi selain kualitasnya juga kuantitasnya beliau. Kalau kita nggak usah dikejar kuantitasnya kalau kita cepet-cepetan. Lebih baik kita kejar kualitasnya saja. Daripada kita cepet-cepetan toh buyar, mending kita setiap hari 2 rakaat aja tarawihnya. Itu lebih baik kalau tarawihnya kita perbaiki dengan sempurna. Jadi kembali ke awal, ibadah itu nilainya di sisi Allah bukan kuantitas yang utama. Yang kita utamakan adalah kualitasnya. Jadi 8 rakaat dengan kualitas lebih baik 20 rakaat tanpa kualitas. Menarik ini, Bib. Bagaimana Ramadan di Kota Tarim supaya kita terinspirasi juga bisa mengikuti di Indonesia? Di Kota Tarim Ramadan itu bagaikan bulan yang mendorong kita untuk ibadah. Semales apapun kita, kalau kita berada di Kota Tarim di bulan Ramadan itu terpaksa semangat. Mengapa? Karena lingkungannya sangat mendukung. Sebagai contoh, kalau di bulan Ramadan itu sudah warung yang biasanya buka siang hari atau malam hari pun nggak ada, libur. Totalitas libur selama bulan Ramadan. Nah, terus nggak bekerja. Ini biasanya ya di negara kita ini kebiasaan kalau sudah bulan Ramadan, dalilnya mereka itu 3 hari pertama kerja, kemudian nggak kerja 3 hari pertama nggak kerja, kemudian buka warung lagi. Padahal di siang hari bulan Ramadan. Kalau di sana nggak buka sama sekali. Mereka punya celengan sendiri untuk persiapan bulan Ramadan. Bulan Ramadan fokus 100% ibadah. Gak ada warung buka. Ada sebentar. Bagi orang yang nggak bisa persiapan sahur, mereka jualan 1 jam aja. Setengah malam. Jualan 1 jam, setelah itu tutup. Gak ada lagi. Gak ketemu sudah bulan Ramadan itu dengan warung, gak ada. Yang buka itu biasanya pembuat roti. Bagi mereka yang berbuka dengan roti.
atau yang nggak mau makan nasi, karena memang ada beberapa orang itu nggak bisa makan nasi, mereka makannya roti. Sehingga di sana kehidupannya itu sudah ibadah. Pagi subuh itu setelah sholat subuh kajian ilmu, setelah itu istirahat mereka. Nggak ada kerja ke pabrik, nggak ada. Pagi itu istirahat sampai sebelum duhur, mereka itu istirahat. Ada yang istirahat 1 jam 2 jam. Kemudian siang setelah sholat duhur ada yang kajian ilmu, ada yang membaca Al-Quran. Setelah asar ada yang kajian ilmu, ada yang membaca Al-Quran sampai berbuka. Lah dari berbuka itu kebiasaan kita di Darul Mustafa, dan sebetulnya itu sudah menjadi masyarakat umum. Sebelum berbuka kumpul itu di satu tempat, ya istilah kita itu bukber lah, bukber. Tapi hanya takjil saja, kurma dengan air minum, ada juga namanya kopi sari, kalau bahasanya di sana kopi sari, nggak pakai gula. Jadi manisnya itu pakai kurma tadi. Atau manisnya bisa lihat si dia? Ya, Enggak bisa ya. enggak. Nggak bisa. Hanya lihat wajahnya Habaib cukup Oh, iya, sebetulnya. iya. Dan sebetulnya walaupun nggak pakai manisan, nggak sepahit kopi yang ada di Indonesia, gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Itu minum itu, dan itu bagus untuk lambung. Nah, kalau istilah kita kan kalau minum kopi asam lambung. Di sana nggak ada, kopinya bagus. Jadi minum itu, minum air dan kurma. Kadang ada sih beberapa cemilan, gorengan gitu. Kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib berjamaah, ba'diyah, kemudian sholat tasbih. Sholat tasbih dengan membaca tasbih di setiap rukunnya itu terbagi, dan itu nggak perlu kita bahas. Hasil setiap rakaatnya 75 kali tasbih, sehingga 4 rakaat 300 tasbih. Baru setelah sholat tasbih kita makan. Ada yang makan nasi, ada yang makan bubur, macam-macam. Ya seleranya masing-masing. Makan. Setelah makan, kebiasaan kita itu mandi-mandi, karena di antara kesunahan di bulan Ramadan mandi setiap malam. Setiap malamnya itu mandi kita. Mandi sambil menunggu menjelang isya. Menjelang isya atau setelah isya kita baca wirid-wirid yang dibaca di waktu maghrib. Diqodoi, dipindah di setelah isya. Kemudian baca wirid yang setelah isya. Setelah itu sholat isya. Nah, karena itu saya sebutkan tadi, sholat isyanya itu jam 9, jam setengah 9 gitu. Baru taraweh. Tarawehnya pun kalau di sebagian masjid membaca Al-Quran, ada yang dihatamkan di tanggal 17 Ramadan. Artinya setiap harinya itu hampir 2 juz. Ada yang dihatamkan di tanggal 21 Ramadan. Mereka bagi, pokoknya tanggal malam 21 Ramadan dihatamkan. Ada yang malam 23, ada yang malam 25, ada yang malam 27. Alhasil ada pembagian hataman di situ di sholat tarawehnya masing-masing. Artinya masyarakat Kota Tarim itu mereka ketika taraweh minimal mereka 1 juz. Jadi mereka minimal 1 juz, sehingga di bulan Ramadan itu ada hataman di taraweh. Selain hataman di darusan, ada hataman di taraweh. Itu kebiasaan mereka. Lah itu di malamnya itu bagaikan kota kita di Indonesia itu siang hari hidup, malamnya pagi tadi yang saya sebutkan istirahat, itu kota mati Tarim. Jadi kita ke jalan itu sepi siang hari Ramadan. Belum zuhur ya. Kalau setelah zuhur kita ke masjidnya rame. Tapi kalau sebelum zuhur itu kota mati. Malamnya kota hidup. Masjidnya rame, jalannya untuk mau ke hataman atau semisalnya itu juga rame. Berarti memang pagi dimanfaatkan untuk istirahat, malamnya ibadah. Total. Jarang di antara mereka ada yang tidur di waktu malam di bulan Ramadan. Itu berlanjut sampai setelah hari raya 7 hari. Setelah hari raya 7 hari itu seperti Ramadan lagi. Kalau kita di Indonesia kan nggak ada, sudah setelah hari raya itu ya wis hari raya. Ya, kalau kita di sana seperti Ramadan lagi. Itu kebiasaan itu kan. Sehingga kita pun yang sebetulnya malas di sana terpaksa semangat gitu loh, ngelihat orang-orangnya. Lah kita yang di sini mau semangat ngelihat orang-orangnya terpaksa malas akhirnya. Suasananya. Ya, mungkin kita bisa suasananya kapan-kapan diajak ke sana ya Beb ya. Kok diajak bareng-bareng? Iya bareng-bareng. Insya Allah. Ya, Mudah-mudahan kita bisa berangkat bareng-bareng. Amin ya Allah. Memang Ramadan ini banyak yang harus kita gali lebih lanjut ya Beb ya. Namun di video selanjutnya kita akan membahas masih banyak lagi tentang Ramadan, yaitu tentang malam Lailatul Qadar, nuzulul Quran, dan juga tentang perang Badar. Menarik bukan? Jadi tetap stay di
channel kami di channel Majelis Al Ibadat. Terima kasih Habib waktunya yang diberikan dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel Majelis Al Ibadat, komen sebanyak-banyaknya, like di video ini dan share ke sosial media Anda agar manfaat dari video ini dapat diterima banyak orang. Saya Ahmad Syauqi pamit undur diri dan nantikan video-video selanjutnya dari channel Majelis Al Ibadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.